Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan Soleha kelas 6 Brain. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat luar biasa. Yes. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Soleh dan Soleha, setiap kita memulai kelas daring, pastikan sebelumnya Soleh dan Soleha sudah mengisi daftar hadir, sudah murojaah, dan sudah sholat duha. Juga yang tidak kalah penting adalah pastikan Soleh dan Soleha sudah sarapan pagi, karena selama 1 jam lebih ke depan kita akan bersama-sama belajar di kelas daring kita. Baik Soleh dan Soleha, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ada 2 macam. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami, dan yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi secara alami atau tanpa campur tangan manusia atau hewan lainnya. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan pada tumbuhan yang terjadi karena ada campur tangan manusia. Yang pertama adalah umbi. Umbi adalah bagian tanaman yang tumbuh di dalam tanah. Umbi ada 3 macam. Pertama, umbi lapis atau bulbus, kemudian umbi batang, dan umbi akar. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang-bawangan, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, atau yang lainnya. Sedangkan umbi batang, contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Dan tumbuhan yang berkembang biak dengan ubi akar adalah wortel dan ketela pohon atau singkong. Kedua, geragi. Geragi adalah batang yang merambat di atas atau di dalam tanah. Geragi disebut juga dengan stolon. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan stolon adalah stroberi. Ketiga, akar tinggal. Akar tinggal atau lebih dikenal sebagai rimpang dan rizoma adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas, dan lain-lain. Keempat, tunas. Tunas adalah perkembangbiakan individu baru yang tumbuh dari samping tumbuhan induknya. Contohnya, pohon pisang dan pohon bambu. Kelima, tunas adventif. Tunas adventif adalah alat perkembangbiakan tumbuhan yang menghasilkan individu baru dari sela-sela tumbuhan. Contohnya, cocor bebek. Keenam, spora. Spora adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan yang biasanya terletak di bagian bawah daun. Contohnya, tanaman paku. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, sambung atau mengenten.
Sambung atau mengenten adalah perkembangbiakan yang bertujuan untuk menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Kedua, runduk. Merunduk adalah proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah dengan tujuan batang yang ditimbun dapat tumbuh akar sehingga bisa dijadikan tumbuhan baru. Ketiga, kultur jaringan. Kultur jaringan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media yang khusus. Keempat, stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara menanam potongan atau bagian dari tumbuhan. 5. Cangkok. Cangkok adalah perkembangbiakan dengan tujuan untuk mendapatkan tumbuhan baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Cangkok hanya bisa dilakukan pada tumbuhan berkayu. 6. Tempel atau okulasi adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Ya, Soleh dan Solehah, itu tadi materi yang sudah Ustadz sampaikan terkait dengan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, baik yang alami maupun yang buatan. Sekarang, kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah gambar. Ya, benar. Gambar di samping adalah gambar perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan secara vegetatif buatan melalui stek. Sekarang Ananda Rogiba, perhatikan gambar di bawah ini. Ya, benar. Gambar tersebut adalah perkembangbiakan yang dilakukan secara mencangkok. Sekarang Ananda Mahbub, perhatikan gambar di samping. Benar, gambar tersebut adalah gambar perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan secara merunduk. Sekarang Soleh dan Solehah perhatikan gambar di atas. Benar, gambar tersebut adalah gambar kegiatan menyambung atau mengenten. Sekarang perhatikan gambar yang ini. Benar sekali, ini adalah gambar kegiatan manusia yang melakukan perkembangbiakan tumbuhan secara okulasi atau menempel. Demikian pembelajaran daring kita hari ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.